Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun langkah kita dan juga menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Samuel 12 ayat 24. Saya akan bacakan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jemaat dikasih Tuhan, tidak diragukan, tidak lagi bisa kita bantah bahwa memang Tuhan selalu melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Perkara-perkara yang besar. Sudah sepatutnya, semestinya dan seharusnya kita untuk beribadah kepadanya. Selalu beri waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai karena kesibukan kita, jangan sampai karena rutinitas kita atau karena keadaan kita nggak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Alasan bisnis lah, alasan hobi lah, alasan apa aja lah ya. Jadikan ibadah menjadi salah satu hal yang diutamakan dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan nyatakan, takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Ingat, ibadahnya jangan sekedar rutinitas saja. Jangan sekedar kebiasaan. Jangan sekedar patutnya orang Kristen kan harus beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya begitu. Lebih daripada itu dikatakan oleh firman Tuhan tadi, beribadahlah kepadanya, kepada Tuhan, dengan segenap hati. Ya, ini harus digarisbawahi. Sebab kalau tidak dengan segenap hati, sia-sialah ibadah kita. Kalau itu hanya sekedar kebiasaan, rutinitas, perintah manusia yang dilakukan. Bukan lagi hati yang menyembah Tuhan. Oh, hanya mungkin menyanyikan puji-pujian, sekedar nyanyian. Firman Tuhan sekedar didengar tapi dilupakan. Yang begitu itulah yang tidak semestinya. Dan jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita.
Perhatikan, takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menghormati Tuhan sedemikian rupa. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengutamakan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia tidak berani sembrono dengan Tuhan. Dia akan selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan beribadah kepadanya, beribadah kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa melakukan banyak perkara dahsyat dan ajaib itu. Karena itu lakukanlah ibadah dengan segenap hati. Ya, diingatkan betapa besar hal-hal yang dilakukan di antara kita. Banyak perkara dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu Saudara mungkin juga pernah mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Perhatikan, jangan pernah engkau lupakan beribadah kepada Dia yang telah mengerjakan semua itu dalam hidupmu. Jadi kalau Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati hidup saudara, sudah semestinya kita sebagai orang yang tertolong. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan dari kuasa dosa dan maut. Kita orang-orang yang diberkatinya. Semestinya kita memuliakan Dia, Tuhan yang telah melakukan itu semua bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Ini hari Minggu, ini hari terakhir di tahun 2023. Ya, artinya besok kita sudah memasuki tahun yang baru. Yuk, tutup tahun ini dengan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ibadah yang harusnya itu bukan lagi sekedar kebiasaan kita sebagai orang Kristen, tetapi ibadah kita adalah bukti sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, bukti kita takut akan Tuhan, bukti kita ingin berbakti kepadanya. Ayo, jadikan ini momentum untuk nantinya berikutnya, hari esok, itu sudah tahun baru, artinya hidup kita juga harus baru, harus lebih baik daripada tahun ini. Kalau kemarin ibadahnya bolong-bolong, ya, kalau hari-hari yang lalu bolong-bolong, ya selonggarnya, sekarang utamakan. Ya, jangan bolong-bolong lagi ibadahnya. Ya, hidupnya kemarin ya semaunya gue, sementing gue seneng, nggak ganggu orang lain. Ya, sementing saya nggak ngerugiin orang lain. Kadang-kadang kita berpikir demikian. Tetapi dalam iman Kristen tidak cukup dengan engkau tidak merugikan atau mengganggu orang lain. Kalau engkau tahu berbuat baik, nggak melakukan aja berdosa. Ya, karena itu, ayo sekarang lebih sungguh. Hidup takut akan Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Jadikan hidupmu itu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan lebih daripada itu, jadikan hidupmu saluran berkat bagi orang lain. Mari di akhir tahun ini kita refleksi diri dan memasuki tahun yang baru dengan kehidupan yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di penghujung tahun 2023 ini Tuhan. Untuk kami hidup takut akan Engkau. Dan lebih lagi kami mau Tuhan selalu beribadah kepada-Mu dengan segenap hati kami. Karena kami menyadari perkara-perkara yang dahsyat yang sudah Engkau buat dalam hidup kami. Terlebih juga di tahun 2023 itu, sepanjang tahun ini Tuhan, banyak perkara-perkara yang luar biasa yang telah Tuhan kerjakan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Bahkan ketika kami ada di penghujung tahun ini, itu semua juga karena anugerah dan kuasa penyertaan serta pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Misalkan hari ini hidup kami dan aktivitas kami semua dalam penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus dalam iman dan pengharapan, tetap semangat ya. Selamat menyambut tahun baru 2024. Yuk, jadikan tahun baru yang lebih baik daripada tahun yang kita lewati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.